Perkenalkan, saya Siti Sarah dengan NIM 22031041. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Taenia Solium, yang merupakan salah satu proyek parasitologi, dengan dosen pengampu Ibu Ria Anggriani, SPD MPD. Selamat menyaksikan! Taenia Solium disebut juga dengan cacing pita babi. Taenia Solium adalah parasit kosmopolit, namun akan sulit ditemukan pada negara-negara Islam. Taenia Solium merupakan patogen yang umum terdapat di lingkungan yang buruk, di mana manusia tinggalnya sangat berdekatan dengan babi-babi, serta memakan daging babi yang kurang matang. Taenia Solium dapat menyebabkan infeksi usus yang disebut taeniasis. Taeniasis terjadi ketika seseorang mengonsumsi daging babi yang terkontaminasi larva Taenia Solium. Larva tersebut akan berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus. Adapun morfologi dari Taenia Solium yaitu memiliki panjang sekitar 2 sampai dengan 3 meter. Nah, di mana pada tubuh cacing pita babi ini atau disebut juga dengan strobila dibagi atas 3 bagian, yaitu terdiri dari kepala atau disebut juga dengan scolex, kemudian ada leher dan proglotid. Nah, pada ujung dari proglotid yang penuh dengan telur itu disebut juga dengan proglotid gravid. Nah, skolek yang bulat berukuran kira-kira 1 mm, mempunyai 4 buah batil isap dengan rostellum atau disebut juga dengan tonjolan lemak yang mempunyai 2 baris kait. Nah, pada masing-masing sebanyak 25 sampai dengan 30 buah. Bentuk proglotid gravidnya mempunyai ukuran panjang yang hampir sama dengan lebarnya. Proglotid gravid berisi kira-kira 30.000 sampai dengan 50.000 buah telur. Nah, bentuk telur dari Taenia Solium yaitu telurnya berbentuk bulat dengan garis-garis radial. Adapun hospes dari Taenia Solium yaitu ada hospes definitif, di mana pada hospes definitif ini adalah manusia, sedangkan pada hospes perantara ini adalah babi. Nah, berikut adalah merupakan siklus hidup dari Taenia Solium. Yang pertama, telur atau proglotid yang matang terbawa oleh kotoran manusia ke lingkungan luar. Yang kedua, inang perantara yaitu babi memakan makanan yang terkontaminasi telur atau proglotid Taenia Solium. Yang ketiga, dalam tubuh babi, telur menetas menjadi onkosper, lalu menjadi heksekan, lalu di otot membentuk cysticercus. Yang keempat, onkosper berkembang menjadi cysticerci. 5. Cysticercus pada daging babi yang tidak dimasak dengan benar dimakan oleh manusia. Yang keenam, dalam usus Taenia Solium muda berkembang menjadi dewasa dan menempel menggunakan scolex. Setelah reproduksi, proglotid matang yang berisi telur mulai gugur dan terbawa oleh kotoran. Yang ketujuh, telur cacing pita babi termakan oleh manusia. Hal ini bisa terjadi karena makanan yang terkontaminasi atau autoinfeksi sendiri karena tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air. Yang kedelapan, dalam tubuh manusia, telur menetas menjadi onkosper lalu menjadi heksekan. Kemudian yang kesembilan, cysticercus dapat berkembang di semua organ manusia. Nah, pada umumnya tuh pada jaring di bawah kulit, juga mata dan juga otak. Nah, itulah siklus hidup dari Taenia Solium. Berikut merupakan patologi dan gejala klinis Taenia Solium, yaitu ada infeksi usus di mana dapat menyebabkan kelemahan, penurunan berat badan, serta nafsu makan meningkat dan sakit ulu hati. Cysticercus di jaringan, di mana larva menginfeksi berbagai jaringan termasuk jaringan subkutan yaitu tanpa gejala atau benjolan kecil di bawah kulit. Gejala ringan hingga berat tergantung pada lokasi dan jumlahnya. Selanjutnya, neurocysticercosis yaitu dapat menyebabkan kejang dan bahkan nyeri kepala atau bisa menyebabkan kematian. Cysticercus di otot dan hati dapat menyebabkan nyeri otot dan demam. Cysticercus di mata dapat menyebabkan kehilangan penglihatan atau bahkan kebutaan. Nah, berikut merupakan habitat dan distribusi dari Taenia Solium, di mana habitat Taenia Solium ini biasanya ditemukan di usus manusia, sedangkan Cysticercus dapat berkembang dalam jaringan otot dan organ lainnya. Adapun distribusi dari Taenia Solium banyak ditemukan di daerah dengan sanitasi yang buruk, terutama di negara berkembang.
Adapun pencegahan dan pengobatan dari Taenia solium, yaitu pencegahannya dengan cara memasak daging babi dengan baik, praktik sanitasi yang baik, dan pendidikan masyarakat tentang risiko infeksi. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan dengan obat antiparasit seperti praziquantel untuk mengobati infeksi cacing dewasa, pengobatan simptomatik dan dukungan untuk komplikasi dari sistiserkosis, termasuk terapi kejang untuk neurosistiserkosis.